Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam podcast di Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Perkenalkan, saya Yudi Armansa selaku moderator atau pembawa acara dalam diskusi podcast kita pada siang ini. Bersama kami ada salah satu dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang sekaligus juga pengamat kebijakan publik di Provinsi Jambi, yaitu Bapak Dr. Dede Kusnadi. Apa kabar Bapak Dede Kusnadi? Alhamdulillah, kabar baik dan Yudi yang juga luar biasa pada sore hari ini juga sebagai dosen UIN STS Jambi Ilmu Pemerintahan. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan prahara kebijakan batubara Jambi. Isu ini memang di awal Desember 2021 kemarin sempat mencuat, ya kan? Sebenarnya problem dari batubara ini sudah sangat lama ya terjadi, sudah menimbulkan dampak-dampak ya terhadap sosial masyarakat ya Pak Dede ya. Ya. Hanya saja pada akhir tahun ini mulai mencuat kembali ya karena ada berbagai insiden dan juga ada berbagai penolakan utamanya dari elemen kampus ya yang melakukan demo beberapa kali ke kantor gubernur maupun DPR provinsi seperti itu. Nah, untuk mengulas terkait dengan isu kebijakan batubara di Jambi ini, ada beberapa hal yang ingin kami uraikan sebenarnya. Pertama, setidaknya problem batubara ini ada 3, yaitu terkait dengan jalur batubara ya, yang kemarin sempat menimbulkan persoalan yang berdampak pada laka lantas Pak Dr. Dede ya. Kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan. Nah, menurut Bapak Dede untuk untuk isu kebijakan jalur truk batubara ini seperti apa saat ini Pak Dede? Baik, terima kasih pada pemirsa audien di Provinsi Jambi bahkan universal keseluruhannya. Ya. Ketika kita bicara berangkat dari permasalahan kebijakan nih, ya kemudian, namun kita juga melihat dari berbagai macam sisi, ya kan. Kalau bicara soal sisi akademis, tentu berpotensi daripada subjektif. Artinya subjektif itu adalah pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita melihat hal tersebut sudah bukan menjadi bahan yang bahan pengkajian yang baru, ya. Jadi terkait pelaksanaan kebijakan batubara ini memang sudah dari dulu memang sangat menjadi momok permasalahan bagi masyarakat Jambi. Nah, hal ini tentu menimbulkan konflik, ya kan? Baik konflik horizontal maupun konflik-konflik yang ada di sekitar kita sendiri ya. Ini yang berdampak sangat valid sekali, sangat tidak efektif, juga menuai bermacam-macam masalah. Saya pikir begitu. Kalau konteksnya untuk jalur batubara ini memang menciptakan benar-benar konflik Pak Dede ya? Konflik. Ya. Iya. Di satu sisi kan kita lihat kepentingan pengguna jalan umum itu kan masyarakat. Di sisi lain, para angkutan juga bagian daripada masyarakat. Iya. Nah, sehingga kan ini dilema, ya kan? Dilema. Kenapa dilema? Karena membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Mestinya sudah ada kebijakan yang jelas solusinya terkait daripada angkutan batubara yang melintasi jalan umum. Bukan berarti mereka tidak boleh melewati jalan umum, Bung Yudi. Ya? Jadi jangan salah nanti ukuran persepsinya begini-begini. Nah, jadi kan menuai konflik lagi. Jadi permasalahan itu kita sama-sama memahami daripada permasalahan ini. Sebagai masyarakat pengguna jalan, sebagai angkutan saling menyadari, ya kan, agar proses angkutan ini bisa maksimal dan tidak saling menimbulkan konflik. Nah, ini kan menjadi beban berat jadi pemangku kebijakan, ya kan? Maka komentar saya beberapa dekade yang lalu pernah opini saya bicara soal Pak Gubernur sudah bijak untuk mengalihkan fungsi angkutan batubara itu ke jalan Bulian ya. Bajubang. Ya. Dari jalan Bulian yang melewati kampus kita UIN dan Unja, ini kan jalan lintas yang padat dipenuhi oleh mahasiswa terutama ya. pengguna jalan yang lain, karena adanya kampus besar ini otomatis kalau dilalui angkutan, saya rasa ya
sudah barang pasti sangat Iya, iya. Menimbulkan potensi kecelakaan dan kecaman segala macam lah, ya kan. Nah, ini yang perlu solusi. Ya. Nah, lalu pemerintah melalui SE Gubernur Ya. dan unsur muspida lainnya berserta Pak Kapolda. Betul. Waktu itu kalau nggak salah ya, juga ikut MOU. Jadi mengalihkan fungsi jalan alternatif untuk angkutan batubara melewati jalur Bajubang. Ya kan? Nah, mungkin agak mutar gitu. Ini permasalahan juga ya, karena kasihan juga beban kawan-kawan angkutan yang melalui jalan mutar yang tidak efisien dengan biaya angkut ya. Nah, jadi kalau ketika mereka bicara soal biaya angkut ini kan tidak efektif, tidak sesuai dengan pendapatan mereka melalui jalan Bajubang dengan melalui jalan. Tapi ini yang menjadi polemik. Di Bajubang juga ada beberapa bagian daripada masyarakat itu juga tidak rela juga kan. Ya, Nah, karena mereka terganggu juga debu dan segala macam. Nah, inilah yang menjadi akar dari sebuah polemik yang ditimbulkan sudah dari dahulu. Ini sebenarnya akar masalahnya. Jadi sejauh ini pandangan Pak Dr. Dede untuk wilayah Bajubang sejauh ini ada juga potensi untuk munculnya konflik juga. Benar sekali. Sudah jelas itu. Pasti ada muncul konflik juga karena juga bagian masyarakat yang merasa terganggu kan. Selama ini adem kan. Nah, karena jalan itu kan nggak pernah dilalui mobil angkutan karena memang jalannya kecil kan. Ini berpotensi konflik juga. Begitu kira-kira. Ini yang menjadi bagaimana solusi ini tepat, terukur dan terarah, ya kan? Gitu, jadi untuk idealnya ini kan jalur alternatif sementara dibuat. Betul. Yang melalui Bajubang ini Pak Dede ya. Nah, untuk kedepannya kebijakan untuk jalur batubara ini, truk batubara ini seperti apa? Harus disiapkan jalur tertentu seperti kalau kita lihat di wilayah lain, provinsi lain, ada yang memanfaatkan sungai, ada yang memanfaatkan kereta api, jalur kereta api untuk pengangkutan hasil ya batubara dari tempat eksplorasinya ke tempat penampungan dan untuk dibawa untuk diekspor seperti itu. Idealnya untuk wilayah Jambi kalau menurut pandangan Pak Dede dengan melihat kondisi geografis dan kondisi masyarakat kita, idealnya jalur batubara ini di mana dibuat idealnya ke depan? Iya. Kalau bisa bicara hal-hal terkait kebijakan, sebenarnya bukan wewenang saya nih, Bung Yuda. Saya hanya pengamat politik, kebijakan publik juga sebagai seorang akademis barangkali, dan juga keterwakilan daripada masyarakat Jambi. Ketika bicara soal jalur mana yang ditempuh, ya kita kan semuanya tahu ini ya. Kondisi angkutan batubara itu di Kalimantan itu mereka lewat ada kereta api, ada yang lewat jalur sungai, ya kan? Ini saya pernah ke Kalimantan Selatan di Banjarmasin di Labuan Batu, Kota Baru. Begitu. Tapi permasalahannya ketika angkutan batubara ini melewati jalan sungai, Anda kata ada biaya-biaya operasional dalam pengerukan sungai lagi karena Batanghari kita tahu kan kedangkalannya. Ya kan tentu kan banyak lagi menimbulkan biaya-biaya. Nah, ini biayanya dibebankan kepada siapa? APBD kah? Atau biaya dari mana? Atau lewat jalur kereta api juga tentu makan juga pembuatan jalur baru. Apakah pihak perusahaan mau bertanggung jawab dan berkontribusi terkait hal ini kan kita kan tentu mereka akan ukur-ukur dan hitung-hitung. Nah, kalau melewati jalan umum ini permasalahannya. Mereka juga bagian daripada pelaku usaha ya kan yang juga ada haknya melewati jalur umum. Karena tidak ada undang-undangnya jalur umum itu tidak bisa dilewati siapapun. Jadi jalur umum siapapun yang melewati itu sah-sah saja mungkin. Yang jelas tidak menuai konflik ya kan, tidak menuai permasalahan kan itu. Jadi ini sulit kalau misalnya kita bilang gimana kebijakan yang baik ya. Ya kalau kebijakan baik memang angkutan itu harus lewat sungai. Tapi nanti ada lagi yang bilang, Pak, bagaimana nih pihak angkutan kalau lewat sungai nggak dapat proyek lagi untuk angkutan, ya kan nggak dapat lagi kerjaan. Kami mau makan apa? Anak istri kami mau makan gimana, ya kan? Nah ini kan konflik horizontal kembali yang terjadi. Jadi mereka punya lagi anak istri nanti dibilang, ini lah Pak katanya. Jadi kami pihak angkutan ini bicara soal perut ini mau makan apa lagi kalau dibuat jalur kereta api atau jalur sungai, konflik lah. Di luar, ini kan jadi dilema yang berkepanjangan saya pikir. Saat ini kan kalau kita tahu melalui pengangkutan truk batubara ini kan banyak menciptakan lapangan kerja. Ribuan ya kan? 3 bulan itu ada data yang saya peroleh itu 1000-an mobil baru khusus pengangkut batubara ini muncul di Provinsi Jambi. Betul kan? Dari wilayah Mudik, dari wilayah Tebo. Iya, tapi kan efek daripada itu juga kan ya kondisi ya. Memang itu sunatullah. Artinya
terjadinya longsor, bencana dan segala macam itu sunatullah. Maka itu sudah menjadi kehendak yang di atas kehendak Allah. Namun perilaku daripada konsekuensi manusia dalam hal tersebut juga mempengaruhi, ya kan? Apabila pengikisan erosi tanah itu sudah mulai tidak ada, dampak ekosistem alam sudah mulai hilang, bahkan kita akhir-akhir ini kita lihat harimau sudah turun gunung yang terkam sini, karena habitat itu sudah tidak ada. Karena alam-alam konservasi sudah jadi tambang-tambang. Makanya presiden, saya pernah dengar, akan meremunerasi, ya kan, kebijakan terkait daripada pengelolaan izin tambang tersebut. Makanya kalau izin tambang itu nggak ada di provinsi kan, kembali ke pusat juga. Ke pusat, ya. Kan gitu. Coba kita cek, ada juga izin pasir dan segala macam itu nggak ada lagi ke daerah, tapi ke pusat. Jangan-jangan mereka nggak ada izin kan itu. Kan diduga kan kira-kira begitu. Tapi menurut pandangan Pak Dede, karena kan isu batu bara ini kan sudah sangat lama, salah satunya kan ada persoalan isu lingkungan misalnya. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut lagi, ini kan sebenarnya memunculkan ya polemik terkait politik ekonomi lah seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Dede, idealnya seperti apa pengelolaan batu bara ini, termasuk baik dalam konteks eksplorasi tadi maupun sampai pengangkutan, sehingga itu memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Jambi. Dibilang tidak bermanfaat ya tidak juga, artinya semua hal-hal terkait daripada permasalahan tambang itu ada juga manfaatnya. Cuman permasalahannya kalau misalnya terkait daripada tambang itu, kenapa tidak kita berpikir secara objektif, ya kan? Lalu misalnya ada pertambangan itu lebih banyak mananya ya, artinya pemerintah berapa persen mendapatkan keuntungan dari dividen hasil itu, lalu masyarakat lingkungan apakah pekerjaannya dapat, atau masyarakat di sekitar pengguna jalan apakah berdampak terhadap ekonomi, kan gitu. Nah, kalaulah di sekitar tidak berdampak, pemerintah juga tidak berdampak, ini kan ya sama dengan lagu kalau beringat, jangan satu kenyang 1000 kelaparan, ya kan? Itu lagu-lagu yang ini kan lebih baik tegak melawan daripada tunduk tertindas, itu kan. Jadi kalau permasalahan yang dipersal ini adalah tanggung jawab kita bersama, ini adalah permasalahan kita bersama yang mungkin realisasinya tentu juga dengan bersama-sama. Kita harapkan pemangku kebijakan realistis terhadap keadaan, terhadap lingkungan sosial, kemasyarakatan, juga hal-hal yang berdampak terhadap tenaga kerja dan personal lainnya. Saya pikir begitu, Bang Yudi. Ya, mungkin Pak Dr. Dede, kita ke satu isu lagi yang muncul terkait batu bara ini, yaitu kan kita sekarang sudah keluar surat edaran dari gubernur ya. Kalau tadi soal jalur untuk sementara dibuat jalur alternatif, nah tetapi kan ada satu isu lagi yang ini menjadi pemantik akhirnya para sopir truk kemarin demo ke kantor gubernur. Ya, itu dibunyikan di dalam surat edaran itu bahwa ada pembatasan tonase dan pembatasan jumlah minyak untuk diisi di dalam truk batu bara itu. Pembatasan kemarin kan sampai 800 ton. Betul. Nah, sedangkan untuk minyaknya hanya 30 liter. Nah, ini setelah dihitung-hitung oleh para sopir truk batu bara ini tidak mencukupi, tekor. Benar. Mereka hanya menjadi korban. Nah, bagaimana pandangan Pak Dede soal isi dari peraturan ini terkait pembatasan tonase dan minyak truk itu sendiri? Ya, karena kalau memang pembatasan itu kan sudah diatur ya dalam aturan, ya kan, Permen Gubernur barangkali, surat edaran Gubernur, itu sudah jelas. Sebenarnya menguntungkan para angkutan. Artinya kalau misalnya tonasenya 800 ton. 8 ton umpama. Ya, kalau dibuat 12 ton atau 13 ton kan otomatis kan daya berat kapasitas mobil kan terbatas, kan? Daya angkutan. Otomatis kan yang dirugikan nanti kan oknum angkutan, ya kan? Cepat rusaknya kendaraan, ya kan? Nah, cuman kan mereka ada alasan kalau tidak dinaikkan dari tonase 8 menjadi 10 ton, otomatis kan biaya angkutan profesional di jalan kan kurang. Jadi untuk menambah beban biaya, ya mereka nggak apa-apa jadi 12 ton. Tapi kalau 12 ton ini kan pihak angkutan dirugikan, pihak jalanan juga was-was karena tidak standar yang diberlakukan, ya kan? Nah, ini yang tentu jadi masalah, Bung Yudi, ya kan? Jadi ada implikasi ya. Jelas, kalau seandainya jelas. kelebihan berat 8 ton tadi,
Pertama ya tentu saja jalan akan Jalan, menjadi macet, mudah sekali mudah rusak, rusak, ya. otomatis. Terus juga mengancam keselamatan. Keselamatan para angkutan, Ya. ya kan? Yang Karena- sudah tidak sesuai lagi dengan kapasitas yang ditetapkan, betul, ya kan? betul, Nggak ada betul. timbangan itu segala Ya, macam. ya, ya. Jadi mereka akan ya tidak bisa juga ya, namanya menyalahkan orang-orang yang dianggap tabu hal tersebut, ya Ya, kan? ya, ya. Ya ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi baik masalah tonase maupun masalah kelengkapan yang lainnya, semestinya kita mendobrak, meminta kepada perusahaan-perusahaan itu memberikan nilai lebih untuk para angkutan, ya kan? Jadi melihat kondisi yang ada, Betul. ya ongkos angkutan itu ya diberikanlah oleh pihak perusahaan ini lebih, Ya, ya kan? sesuai standar Standar lah kehidupannya. kehidupannya berapa. Terus ada lagi, saya juga ada keluarga, ada pertanggungjawaban lah kalau terjadi yang pihak angkutan kecelakaan di jalan, hal-hal lain, otomatis kan apa tanggapan dari pihak perusahaan untuk Perusahaan, memberikan bantuan kepada para kawan-kawan angkutan di jalan, sehingga mereka juga punya rasa nyaman, ya kan? Ketika bekerja. Ketika bekerja, meninggalkan anak dan istri keluarga, ini masalah, Bung Yudi, ya kan? Kita mikirkannya di situ, ya kan? Artinya, Gitu loh. surat edaran gubernur ini tentang pembatasan tonase ini Ya. sudah sesuai standar. Sudah sesuai standar. Hanya Iya. saja mungkin standar pengupahan atau Ya. pembayaran dari perusahaan ke sopir truk ini memang masih kecil. Ya kan itu yang dipermasalahkan, ya kan? Kan mereka kan meminta agar ada tambahan biaya daripada angkutan. Jadi Ya, secara konsepnya kan sudah jelas bahwa biaya angkutan yang dilakukan mungkin tidak agak kurang sesuai dengan yang mereka harapkan. Kalau kita lihat secara kasat mata kan beban berentet-rentetan di jalan itu sehingga menimbulkan apa ya? Macet juga kan, terus tentu kan mereka juga bermalam-malam sambil di jalan kan kasihan. Ya, betul. Dengan biaya angkutan sama semuanya, Iya. tidak ada perbedaan, sehingga kan belum lagi biaya ban, biaya servis kendaraan, biaya yang lain-lain. Nah, bagaimana kita minta kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan tambahan biaya dalam angkutan perjalanan mereka? Oke, baik, ya kan? Ketika melihat kondisi yang ada, jadi bagaimana pihak-pihak terkait daripada perusahaan memberikan ongkos angkutan itu ya sesuai lah dengan standar belanja dan standar ekonomi kebutuhan saat ini, ya kan? Jadi jangan sampai kawan-kawan angkutan di jalan sudah mulai ada meresah, ada juga katanya pungli di lapangan, sementara beban biaya hidup keluarga tidak mencukupi. Nah, ini harus menjadi pertanggungjawaban daripada pihak perusahaan. Nah, meminta kepada gubernur, pemangku kebijakan memberikan memberikan teguran kepada perusahaan yang istilah itu tidak memberikan biaya angkutan tambahan kepada kawan-kawan angkutan. Ini kan mereka juga bagian daripada masyarakat, pengguna juga jalan yang memang mencari beban hidupnya di sana. Dari satu sisi banyak yang kita harus pandang sebenarnya. Jadi itu yang saya lihat ya. Tapi hal-hal yang wajar saja ketika ada masyarakat yang kesal, yang ini terhadap pengguna jalan, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena memang semuanya kita adalah lapisan dari bagian daripada masyarakat. Jadi meminta secara tegas kepada perusahaan untuk membantu atau menambah biaya operasional perjalanan daripada oknum angkutan tersebut. Ya, artinya ini untuk menyelesaikan persoalan persoalannya. yang hari ini masih masih mengintai persoalan pengangkutan batubara kita, ternyata kompleks sekali ya kita temukan. Jadi tidak hanya soal jalur, tapi juga soal pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan oleh gubernur. Harusnya gubernur ketika menetapkan SE tentang pembatasan tadi langsung, juga di satu sisi melakukan penekanan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan alternatif tambahan biaya transportasi karena lewat jalur sehingga sopir truk ini tidak terbebani akibat pembatasan tadi, karena sangat ketika demo yang terjadi kemarin sangat masif sekali kan, dan ini bisa menjadi bumerang. Betul, apalagi kita di masa pandemi sekarang kan dalam pada pemulihan ekonomi, otomatis itu kita sama-sama kita rasakan semua. Betul. Ya kan, cuman mungkin ada hal-hal yang memandang dari sebuah kacamata yang salah, itu aja pemahaman. Saya pikir begitu. Mungkin ini terakhir Pak, untuk close statement terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini terkait prahara kebijakan batubara di Jambi ini. Silakan Pak Dr. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada audiens pemirsa Provinsi Jambi. Jadi catatan kecil, Bung Yudi, bagi saya catatan kecil terkait hal ini
mungkin ini adalah sebagian dari kasanah akarnya adalah konflik. Ya. Konflik ya. Nah, ketika bicara konflik, ya kan, bagi saya begini, closing statementnya, perbedaan ataupun persamaan adalah konflik. Hidup tanpa konflik tidak ada kemajuan, ya kan? Jadikan konflik sebagai evaluasi kemajuan, sebagai hal-hal yang positif. Orang-orang takut kehilangan mata pencarian, takut nanti kalau ini ditutup nggak punya mata pencarian lagi. Ini apa ya? Juga kita rasakan, ya kan? Takut kehilangan mata pencarian. Nyatanya, ya kan? Kan kita tetap hidup juga, ya kan? Nah, yang kedua, konflik itu sunatullah. Konflik ada karena ada permasalahan bersama, ya kan? Dalam beda pemahaman dan perbedaan dinamika sosial. Konflik harus kita hadapi, namun harus juga kita sadari dalam adanya kesamaan persepsi, dampak dan positifnya, dampak dan resikonya. Yang paling dominan itu konflik perasaan, ya. Perasaan dianggap melenceng dari sebuah kebenaran. Jadi perasaan ini yang menimbulkan konflik, sehingga terkadang kita salah jadi benar, kita benar jadi salah akibat perasaan ya yang dimotori oleh hal-hal yang, oi ini dia ngomong kita nih, ini kurang ajar ini sudah kita melecehkan. Nah ini karena perasaan terlalu terbawa emosional sehingga konflik pun terjadi. Nah mudah-mudahan ke depan konflik ini bisa diminimalisir dengan baik, semua bisa bijak memahami dan ada solusi akan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mungkin itu ya perbincangan kita dalam podcast Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Tohasaputra Jambi terkait dengan prahara kebijakan batubara di Jambi yang sejauh ini masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya, kita masih menunggu ya kebijakan dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Ya, ini menjadi kawah candar di muka bagi kami perguruan tinggi untuk terus memberikan, mengedukasi masyarakat agar persoalan yang seperti batubara ini bisa cepat diselesaikan dengan win-win solution baik bagi pemerintah, pengusaha maupun para sopir batubara, khusus juga kepada masyarakat kita yang sejauh ini mengalami konflik yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Dede. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada sama-sama. Terima kasih juga pada audiens dan pemirsa semua. Dr. Dede Kusnadi, pengamat kebijakan publik di Provinsi Jambi yang sudah berkenan hadir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Ya, itu ya. Sip.